Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan mata kuliah pemasaran internasional yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Perkenalkan, saya Iza Lutfiani dengan NIM 202002080020, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Materi yang akan saya bahas ialah lingkungan ekonomi global dengan subpokok bahasan yang pertama, kondisi ekonomi dunia, kedua, daya saing bangsa, ketiga, volusi kerjasama persetujuan perdagangan global, keempat, teknologi informasi, dan yang terakhir, perubahan alami kompetisi. Bahasan yang pertama ialah kondisi ekonomi dunia. Setelah 2 tahun mengalami situasi pandemi COVID-19 secara global, kini kondisi ekonomi dunia mulai membaik dengan kecepatan yang bervariasi tergantung pada wilayah atau industrinya. Dikutip dari CNBC International, ada 6 kondisi ekonomi global setelah 2 tahun WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Yang pertama, permintaan minyak. Harga minyak telah naik sejak awal 2020 sebagai imbas dari COVID-19. Dan saat ini, perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak terhadap pasar minyak. Ditambah dengan larangan impor minyak mentah Rusia oleh Amerika Serikat. Kenaikan harga minyak ini berdampak pada harga komoditas lainnya seperti bahan pokok. Yang kedua, kapasitas kursi maskapai. Industri transportasi sangat terpukul oleh pandemi karena banyak negara menutup perbatasan mereka dan mendorong warga untuk tetap tinggal di rumah. Banyak maskapai yang mengurangi operasional pesawatnya serta mengembalikan pesawatnya ke lessor. Imbasnya, setelah kondisi mulai membaik seperti saat ini, terjadi kelangkaan kursi pesawat. Ketiga, naiknya angka pengangguran. Imbas dari pandemi 2019 memicu banyaknya pekerja di dunia kehilangan pekerjaannya karena lockdown. Saat ini tingkat pengangguran di Cina dan Jerman lebih sedikit banyak atau kembali ke level sebelum COVID-19. Sementara di Jepang dan Amerika Serikat masih melaporkan kenaikan tingkat pengangguran. 4. Pemangkasan suku bunga. Pada tahun 2020, bank-bank sentral memangkas suku bunga untuk mendukung perekonomian di tengah penyebaran COVID-19. Negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan saat ini telah menaikkan suku bunga. Namun, suku bunga tersebut jauh di bawah tingkat sebelum pandemi melanda. Yang kelima, utang pemerintah. Jumlah belanja pemerintah di berbagai negara naik dalam upaya melindungi ekonomi dari dampak pandemi. Dan yang terakhir, potensi turunnya volume perdagangan dunia. Selain gangguan rantai pasokan akibat perang, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara maju juga diperkirakan lebih rendah. Bahasan selanjutnya adalah daya saing bangsa. Daya saing bangsa adalah kelangsungan, ketahanan rasa kebangsaan, semangat untuk maju, paham kebangsaan yang bersekali, terbebas dari rasa rendah diri dan milik semua warga bangsa. Daya saing global dalam Global Competitiveness Report atau GCR yang dikeluarkan oleh WEF pada tahun 2019, Indonesia berada pada urutan ke-50 dunia, turun 5 posisi dibandingkan pada 2018. Ranking GCR ini penting, bahkan menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan, karena korelasi yang tinggi antara ranking daya saing bangsa dan income per kapita yang dimiliki. Bahasan yang ketiga adalah volusi kerjasama persetujuan perdagangan global. Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Perjanjian dagang internasional didapat melalui skema perjanjian banyak negara seperti Regional Comprehensive Economic Cooperation atau RCEP atau skema satu negara seperti Generalized System of Preference atau GSP dengan Amerika Serikat. Istilah perjanjian dagang internasional lainnya. Yang pertama, Preferential Trade Agreement atau PTA, yang terdapat pengurangan atau penghilangan beberapa pos tarif yang menjadi suatu kepentingan negara yang terlibat. Yang kedua, Trade in Goods Agreement atau TIGA. Perjanjian ini mencakup pengurangan atau penghapusan semua pos tarif produk. Yang ketiga, Free Trade Agreement atau FTA. Perjanjian ini memberikan penghapusan hambatan dagang secara bertahap
dengan cakupan barang dan jasa yang lebih luas dari PTA. Yang keempat, Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA yang mencakup penghapusan hambatan dagang untuk sebagian besar barang dan jasa serta mengatur kerjasama ekonomi lain seperti pergerakan tenaga kerja, investasi, dan persaingan usaha. Bahasan selanjutnya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Bahasan yang terakhir adalah perubahan alami kompetisi. Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Di era persaingan global, ini menuntut setiap perusahaan untuk senantiasa melakukan upaya-upaya yang proaktif agar tetap dapat eksis dan mempertahankan pasar. Hal tersebut membuat semua kegiatan saling berpacu untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan. Banyak yang mengatakan kompetisi lambang ketamakan, padahal perdagangan dunia yang lebih bebas di masa mendatang justru mempromosikan kompetisi yang juga lebih bebas. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.